Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Dahulu kala, ada suatu kaum dari keturunan bangsa Arab yang bernama kaum Madian. Dan nama kaum ini diambil dari tempat di mana mereka tinggal, yaitu kota Madian. Kota ini berada dekat dengan negeri Ma'an yang saat ini terletak di perbatasan Syam Suriah. Orang-orang Madian ini bekerja sebagai pedagang. Artinya mereka suka menjual barang-barang di pasar dan juga sebagai petani, menanam sayur dan buah-buahan di ladang mereka yang subur. Kira-kira kenapa tanah mereka bisa subur? Jawabannya, karena Allah yang Maha Baik memberikan mereka tanah yang bagus sekali untuk menanam. Kaum Madian hidup dengan sangat makmur. Mereka punya banyak makanan dan harta, tapi sayangnya mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah. Mereka malah memilih untuk menyembah sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Pohon itu disebut Aika. Selain itu, mereka juga mulai berbuat tidak baik. Seperti saat di pasar misalnya. Mereka suka berbuat curang dengan mengurangi timbangan pada barang yang mereka jual. Jadi ketika ada orang yang ingin membeli 5 apel, kaum Madian dengan sengaja hanya memberi mereka 3 apel saja. Padahal pembeli tadi sudah membayar untuk mendapatkan 5 buah apel. Melihat orang-orang Madian yang sering berbuat curang itu, Allah yang Maha Penyayang akhirnya mengutus Nabi Syuaib, seorang nabi yang sangat baik hati. Allah meminta Nabi Syuaib untuk mengajak orang-orang Madian kembali ke jalan yang benar dengan berbuat kebaikan. Dan Nabi Syuaib berkata kepada mereka, "Ayo, tinggalkan perbuatan buruk ini dan kembali menyembah Allah, karena hanya Allah yang patut disembah." Tapi banyak dari kaum Madian yang tidak mau mendengarkan. Mereka tetap memilih percaya pada pohon besar itu, padahal Nabi Syuaib sudah mencoba menolong mereka. Meskipun begitu, Nabi Syuaib tidak berputus asa terhadap penolakan orang-orang Madian. Nabi Syuaib tetap sabar dan selalu mengingatkan kaum tersebut tentang betapa banyaknya nikmat dari Allah. Seperti udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya orang-orang Madian tetap tidak mau mendengar. Mereka malah mengejek dan berkata hal-hal yang tidak baik kepada Nabi Syuaib. Karena penduduk Madian sulit sekali diajak kembali ke jalan yang benar, Nabi Syuaib mulai memberi peringatan kepada mereka. Nabi Syuaib berkata dengan tegas, "Wahai kaumku, berbuat baiklah dan jujur, karena jika tidak, Allah akan memberikan hukuman yang sangat berat. Nanti kalian akan tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Jadi tunggulah, aku juga menunggu bersama kalian." Ucapan itu menegaskan betapa Nabi Syuaib ingin kaum Madian ingat bahwa perbuatan baik itu penting. Namun, ketika Nabi Syuaib memberi peringatan itu, penduduk Madian malah tidak merasa takut. Mereka berpikir bahwa apa yang dikatakan Nabi Syuaib itu tidak penting. Bahkan para pemimpin Madian berkata dengan marah, "Wahai Syuaib, kami akan mengusirmu dan orang-orang yang mempercayai perkataanmu dari sini, kecuali engkau mau kembali kepada kepercayaan kami." Tapi Nabi Syuaib dan orang-orang yang percaya kepadanya tetap kuat dan tidak takut. Mereka menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena Nabi Syuaib dan para pengikutnya percaya bahwa Allah akan menjaga mereka. Melihat hal itu, kaum Madian merasa marah dan menuduh Nabi Syuaib sebagai penyihir dan pendusta. Mereka bahkan mengejek dan menentang Nabi Syuaib dengan berkata, "Kalau kamu benar, kirimkanlah awan dari langit untuk kami." Para pemimpin mereka juga berkata kepada yang lain, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi." Mendengar ucapan kasar itu, Nabi Syuaib pun akhirnya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya."
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Syuaib agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman dan mempercayainya, karena azab akan turun menimpa kaum Madian yang telah menentang Nabi Syuaib yang tengah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Selanjutnya, Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas. Hal itu membuat kaum Madian yang sombong itu pun keluar mencari kesejukan. Dan saat mereka mencari-cari kesejukan itu, tiba-tiba mereka menemukan sebuah awan gelap yang mereka kira sebagai hujan dan rahmat. Padahal awan tersebut adalah azab bagi mereka. Dan tatkala mereka telah berada di bawah awan tersebut, maka bergetarlah bumi yang mengguncang mereka. Kemudian datanglah petir-petir dengan suara begitu menggelegar yang menyambar mereka dan bangunan rumah mereka. Sehingga akhirnya mereka pun jatuh bergelimpangan di reruntuhan rumah mereka. Setelah azab pedih yang diberikan Allah pada kaum negeri Madian, mendadak negeri itu kini menjadi sepi juga sunyi, seakan belum pernah ada orang-orang yang menempati negeri tersebut. Itulah akibat bagi mereka yang berbuat kufur dengan menentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran baik bagi kita semua.